Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan kembali melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton ya. Nah, ini request dari sahabat-sahabat sekalian ya, yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini ya. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Sabtu Pon ketemu Sabtu Pon ya. Yang berarti 16 ketemu 16, neptu weton jodohnya ketemu 32. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti ya tentu kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi ya seperti apa kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titen kejauhan berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Sabtu ketemu Sabtu ini bermakna Allah atau tidak baik. Artinya rumah tangga perjodohan ini secara keseluruhan baik itu yang menyangkut aspek ekonominya, taraf hidupnya, kesehatannya ya ini dianggap tidak baik. Ini kalau didasarkan pada hasil perhitungan hari umumnya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro. Tipe loro ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit ya atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya tegese loro soro atau abot oleh mereka. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel. Tipe punggel ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin saja salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau boleh jadi disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe dana. Ini menyangkut aspek ekonominya. Ini insya Allah murah sandang pangane, taraf ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pangan, kurang lebih sama, aspek ekonominya bagus, murah sandang pangane dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe sumur sinopo. Tipe sumur sinopo ini biasanya yang bersangkutan ini sangat cocok menjadi tempat ngasuh kauru, tempat curhat, tempat berguru gitu ya, tempat berkeluh kesah, minta nasihat, minta pendapat dan lain sebagainya. Intinya aspek sosialnya ini bagus, yang bersangkutan ini sangat cocok menjadi sosok pengayom ya, sosok pengayom yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Sanggar Waringin. Tipe Sanggar Waringin ini meskipun ada juga yang menafsirkan baik, tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini sering menghadapi ujian cobaan dalam hidupnya ya. Meskipun dia ini kadangkala menjadi sosok pengayom, tetapi dia sendiri sering cekcok juga dan sering menghadapi permasalahan terutama pada aspek ekonominya atau sumber sandang pangannya, aspek pekerjaannya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pesti. Tipe pesti ini bermakna insya Allah rumah tangga perjodohan ini bisa rukun, adem, ayem, tentrem ya, tidak banyak menghadapi permasalahan ya atau gonjang-ganjing dalam rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 7,7, ini bermakna terhukum oleh istrinya sendiri. Ini mungkin berlaku bagi sang suami ya, mungkin karena perilakunya yang tidak baik ya, atau perilakunya ini tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Ini nanti justru mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari istrinya sendiri ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 1 lampu merah ya. Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan
5 siklus yang pertama tipe dana, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pangan, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe sumur sinopo, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pesti. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Sabtu bermakna olo atau tidak baik, lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe sanggar waringin, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 7,7 bermakna terhukum oleh istrinya sendiri. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe punggul tadi. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan ya potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk kategori yang direkomendasikan atau dianjurkan, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi. Tetapi sebetulnya tidak mengapa, ini belum termasuk kategori yang sangat tinggi dan berisiko, sehingga kedepannya rumah tangga perjodohan antara Sabtu Pon ketemu Sabtu Pon ini meskipun agak berat, tetapi insya Allah masih bisa diperbaiki. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ini weton Selasa Legi ketemu Jumat Kliwon ya. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 8 ketemu 14, Neptu weton jodohnya ketemu 22. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Selasa ketemu Jumat ini bermakna cerai atau bercerai. Artinya rumah tangga perjodohan ini kalau didasarkan pertemuan hari umumnya ini bermakna tidak baik ya, bermakna bercerai, dimungkinkan tidak bisa langgeng rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo. Tipe bejo ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe kembili. Tipe kembili ini bermakna insya Allah yang bersangkutan ini nantinya dianugerahi banyak keturunan dan atau momongan, dan artinya itu insya Allah banyak anak banyak rezeki pula ya. Jadi seperti itu insya Allah ya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe dana, ini bermakna aspek ekonominya ini bagus, insya Allah murah sandang pangan, taraf ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pangan, kurang lebih sama, murah sandang pangan, aspek ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Wasesa Segoro. Ini bermakna yang bersangkutan nanti insya Allah penghidupannya nanti berkecukupan ya, berwibawa ya, terpandang di tengah-tengah masyarakat ya, serta baik budi pekertinya dalam berumah tangga. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe tunggak semi. Tipe tunggak semi ini bermakna aspek ekonominya ini bagus ya, murah sandang pangane, dan selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk menafkahi keluarganya ya, tegese insya Allah rezeki ini lumintu ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe patu. Tipe patu ini bermakna yang bersangkutan ini dalam berumah tangga sebetulnya sering terlibat cekcok, tetapi hanya di level rendah saja, biasa-biasa saja ya. Artinya meskipun sering berantem, sering cekcok, sering bertengkar, tetapi insya Allah ya yang bersangkutan ini cepat bisa akur atau rukun kembali ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,9 bermakna salah satu ada yang kalah. Ini mungkin nanti yang menyangkut nasib dan peruntungannya atau perlakuannya ya, ini dianggap kurang bagus karena bermakna salah satu ada yang kalah. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ya, ini ada 6 lampu hijau, kemudian 2 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, ke-6 lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe kembili, kemudian hasil perhitungan 5 siklus tipe dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pangan,
lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Waseso Segoro, dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Tunggal Semi ya. Sedangkan kedua lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 8 siklus tipe Batu, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,9 bermakna salah satu ada yang kalah. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Selasa ketemu Jumat, ini bermakna bercerai ya. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 78% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 22% gagal. Nah, kesimpulannya ya, perjodohan ini ya tentu boleh dilanjutkan ya, dan ini termasuk yang direkomendasikan ya, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini kalau didasarkan pada hasil perhitungan semua ya, ke-9 perhitungan perjodohan ini memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup rendah, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Selasa Legi ketemu Jumat Kliwon ini cukup bagus dan bisa sukses ke depannya. Meski demikian ya, ini teman-teman harus berhati-hati. Meskipun potensi keberhasilan rumah tangganya ini cukup tinggi, tetapi di sini ada satu perhitungan lampu merah, yaitu pertemuan hari umumnya Selasa ketemu Jumat yang bermakna bercerai, ini perlu diwaspadai. Artinya di sini termasuk perhitungan cerai yang kuat ya, itu ya. Jadi meskipun perhitungan lainnya bagus, tetapi jangan sampai hasil perhitungan hari umumnya ini jangan sampai dominan. Jika dominan, maka yang terjadi apa? Ya perceraian ya, naudzubillah ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.